Firman-Mu bertabur luas, dikenal manusia, namun acak tak berbuah, tak terawat dan lenyap. Sirami ya Allah, hati kami umat-Mu. Sirami ya Allah, hati kami umat-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Lalu ia mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau Yesus akan menyembuhkan orang pada hari Sabat agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan Yesus. Namun Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan atau membinasakannya?" Sesudah itu Yesus memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah ia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Horas Madihita. Hari ini kita merayakan Ekaristi dengan intensi khusus berdoa bagi ketentraman arwah dari Bapak Almarius Marbun. Kita mesti berterima kasih kepada gereja bahwa kita diberi anugerah untuk mempercayai 3 dalam beriman, yakni beriman 1,
berpengharapan, 2, dan yang ketiga ialah memiliki cinta kasih. Yang mau saya bahas ialah pengharapan. Pengharapan di sini karena kita belum melihat bukti nyata dengan mata kita sendiri bahwa kita pernah melihat yang mati itu bangkit kembali. Manusia yang terakhir yang pernah menjadi percaya hanya Thomas. Ketika Yesus mengatakan kepadanya, "Lihatlah tanganku, masukkanlah jari-jarimu ke dalam dadaku, dan engkau akan percaya." Dan Thomas pun percaya dan mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Maka menurut ajaran iman kita yang sesuai dengan kitab suci ialah bahwa setiap orang yang meninggal di saat itu juga dia sudah mendapatkan pengadilan pribadi. Apakah masuk surga atau masuk neraka. Jadi nanti malam bisa Anda coba tes. Mati dulu sebentar. Kemana Anda akan dibawa? Ke surga atau ke neraka? Ya kan? Nah, itulah nanti malam lah kalian praktekkan. Ya baik. Jadi kematian bagi orang Kristen ialah berpisahnya jiwa dari badan. Sebenarnya jiwa dan badan ini tidak bisa berpisah. Kesatuannya itu adalah kesatuan yang sangat utuh. Tidak boleh terpisah. Tetapi karena dosa telah masuk ke dunia, akibatnya terjadilah kematian. Maka kematian dirumuskan sebagai berpisahnya jiwa dari badan. Jiwa pergi menghadap penciptanya, badan kita kembali menjadi tanah. Jadi begitu mati, jiwa kita pergi, badan kita sebentar akan dikubur. Malala. Nah, malala membusuk, pokoknya menjadi tanah. Tapi ingat bahwa dalam kredo kita, aku percaya itu yang kita doakan setiap hari Minggu juga mengatakan, aku percaya akan gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan badan. Nah, pertanyaannya, kebangkitan badan itu kapan? Kebangkitan badan itu akan terjadi pada waktu Yesus datang kedua kalinya, atau pada akhir zaman, atau pada hari kiamat. Maka disitulah terjadi kebangkitan badan, baik orang yang masih hidup waktu itu ataupun yang sudah mati beribu-ribu tahun yang lalu. Jadi hanya karena Yesus terjadi kebangkitan badan. Lalu pertanyaan berikut, apa itu? Apa ini? Api penyucian. Jadi api penyucian sebenarnya satu jalan, yaitu dengan surga. Beda tipis. Narasinya demikian. Misalnya, adalah seorang Katolik, dibaptis dia waktu kecil, tapi setelah dia dewasa gak percaya lagi sama Tuhan. Dia menjadi penjahat. Lalu menit-menit terakhir sebelum ia mati, dia ingat, karena dia pernah belajar di SMP Panti Budaya. Diajarkan oleh guru agamanya bahwa ada namanya sakramen pengampunan dosa, ada juga sakramen pengurapan orang sakit. Dia ingat itu. Ada suster yang mengajarkan itu kepadanya. Lalu setengah jam sebelum dia mati, dia panggil ketua lingkungan ini. Tolonglah, saya minta dilayani sakramen pengakuan dosa dan minyak suci. Jadi kalau dia minta sakramen pengakuan dosa, berarti dia mau bertobat. Dia ingin supaya dosa-dosanya diampuni oleh Tuhan.
Pastornya datang, dilayani semua, tak lama kemudian dia mati. Pertanyaannya, kemana dia ini? Ke surga atau ke neraka ini? Penjahat ini. Setuju? Enak kali dia ya. Enak sekali dia. Tidak pernah bayar kolekte, tidak pernah bayar DMP. Ya kan? Mati begitu mati lalu langsung masuk surga. Hah? Surga dia, siap penyucian dia. Itulah aku bilang tadi, ya toh? Apa itu api penyucian? Kan? Pertanyaannya kok enak sekali kalau begitu ya sudah kita berdosa saja. Berdosa berjemaah kan? Nanti kalau kira-kira sudah mulai agak sedikit sulit bernapas, minta pastor. Tapi siapa yang tahu kapan datangnya kematian kan? Berjaga-jagalah karena waktunya tidak ada yang tahu. Jadi yang pasti penjahat tadi mati dalam rahmat. Artinya dia mendapat pengampunan, tetapi dia belum begitu murni, belum begitu layak masuk surga, maka perlu proses. Itulah yang kita sebut api penyucian. Jadi api penyucian itu bukan tempat. Katakanlah itu semacam langkah-langkah masuk menuju surga. Dasarnya apa? Kita ingat ketika Yesus disalibkan bersama dengan dua penjahat, kan ada penjahat yang baik, ada penjahat yang sungguh-sungguh jahat. Penjahat yang jahat itu bilang kepada Yesus, kalau kau sungguh-sungguh anak Tuhan, selamatkanlah dirimu dan kami. Penjahat yang baik bilang, jangan gitu leh. Kalau kita disalibkan itu karena dosa kita. Dia disalibkan demi dosa-dosa kita. Lalu dia menatap Yesus kan, Tuhan, kalau kau nanti sudah masuk dalam kerajaanmu, ingatlah aku. Jadi dengan penuh kerendahan hati dia bilang, ingatlah aku. Bukan dia bilang, ampunilah aku atau ajaklah aku. Tapi hanya dia bilang, ingat mah. Hola dingot tobe, nggak. Tebu bulalanon kan hanya engkau ingat. Lalu apa kata Yesus? Saudara, hari ini juga engkau akan berada di Firdaus. Jadi Firdaus itu pinggir-pinggirnya surga itu. Tapi sudah ada rasa surga. Gitu. Sudah mengalami kehidupan yang kekal. Nanti pada waktu penghakiman terakhir, disitulah badannya itu kembali berjumpa dengan jiwa. Hore, kita jumpa lagi ya, katanya. Zep. Tapi badan yang jumpa itu bukan lagi badan yang sekarang, tapi badan yang sudah berbentuk yang baru. Karena kalau badan yang sekarang, nanti kalau kita mati, gigi sudah habis semua, itu pula nanti yang bangkit, berarti nanti kita bangkit sebagai orang yang ompong, bangkit sebagai orang yang rambut putih, kan? Ya, bangkit sebagai orang yang sudah kadung gemuk gitu kan. Mau di diet kan gak bisa lagi, sudah tua. Jadi badan yang baru, badan yang tidak membutuhkan lagi seperti yang kita butuhkan di dunia ini. Maka apa kata Yesus kepada mereka yang bertanya tentang seorang perempuan yang sudah menikah 7 kali? Dari 7 laki-laki itu Tuhan, siapa nanti menjadi suaminya di surga? Kan itu dikatakan kan? Ditanya. Lalu apa kata Yesus? Di surga tidak ada kawin dan mengawinkan. Jadi saya pun tidak begitu cemburu dengan kalian, walaupun saya tidak kawin. Karena nanti di surga kita sama-sama tidak kawin. Cuman perbedaannya, kalau orang miskin itu dibawa ke pangkuan Abraham, kan Abraham sudah mati, sudah usia berapa itu, 120 tahun ya, kan sudah tua bangka. Kan gak enak kan? Saya enggak lah, gak mau saya di pangku Abraham. Saya mau di pangku Maria. Gitu. Supaya lebih nyaman begitu ya. Nah, inilah iman kita. Semua ada tertulis dalam kitab suci. Maka hari ini kita berdoa bagi Bapak Almarius Marbun. Kita yakin bahwa dengan sakramen permandian yang pernah ia terima pada masa hidupnya, tetap ada
kerinduan dalam hatinya berjumpa dengan penciptanya. Tetap ada juga kerinduan bersatu dengan Tuhan. Karena Tuhan pernah mengatakan Immanuel, Allah beserta kita. Bahwa ada cacat dan dosa-dosa, itulah makna doa yang akan kita persembahkan dalam Ekaristi ini. Dalam iman, pengharapan, dan cinta kasih, semoga ia bersatu dengan para kudus, dengan para malaikat, hidup dalam kehidupan yang kekal. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dimuliakanlah namamu oleh seluruh umatmu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini dengan kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami di surga, bangunkanlah kiranya kami agar dapat hidup dengan dijiwai oleh Roh Yesus Putramu yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau, Tuhan, hidup diubah, bukan dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan pada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. 190. Kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini
dan minum dari piala ini. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Cornelius dan semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Almarius Marbun yang sudah Engkau panggil 40 hari yang lalu. Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian dan juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami juga Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, Saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. amin. Di tengah kehidupan ini yang sangat susah dan duka lara, dikala kekuatan kami, teman setia untuk selamanya. Dalam
dalam diriku aku melengkapi yang masih kurang dalam penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yakni gereja. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas kekuatan dan kebijaksanaan yang telah Kau anugerahkan kepada kami melalui Yesus Putramu terkasih. Semoga semangatnya selalu menuntun hidup kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini Ekaristi kita sudah selesai. Wartakanlah firman Tuhan. Syukur